Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aji di channel Aji Jaka, channel yang ngebahas seputar teknologi dan tutorial-tutorial komputer untuk para pemula. Channel ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar komputer dari awal atau bingung harus mulai dari mana. Jangan khawatir, tetap ikuti petunjuk-petunjuk dari channel ini, praktekkan semua tutorialnya, dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, agar channel ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi teman-teman semua. Baik, pada tutorial kali ini kita akan coba belajar membuat surat lamaran kerja. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh surat lamaran kerja umum yang udah rapih ya. Jadi udah siap kirim gitu ya, udah siap dipakai untuk melamar kerja. Nah, kita akan coba membuat surat lamaran kerja ini dari awal ya, dari nol. Jadi supaya teman-teman yang mungkin belum bisa setelah melihat video tutorial ini kemudian jadi bisa gitu ya. Nah, karena ini dibuat menggunakan aplikasi Microsoft Word, berarti di komputer teman-teman harus sudah terinstall aplikasi Microsoft Office. Jadi Microsoft Office itu kan satu paket ya. Jadi kalau teman-teman menginstal Microsoft Office, berarti itu aplikasi yang paketan gitu ya. Jadi di dalamnya itu udah ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Office 365. Nah, di sini sudah ada ikonnya ya. Ada icon Word, ada icon Excel. Nah, kita akan coba buka aplikasinya. Silahkan di double klik saja. Nah, kemudian pilih blank dokumen. Nah, supaya teman-teman nggak bingung dengan video tutorial ini, saran saya di komputer teman-teman supaya bisa mengikuti tutorial ini dengan baik ya, tampilan di komputer teman-teman sama di video ini supaya nggak terlalu jauh, saya sarankan untuk aplikasi Office yang dipakai kalau bisa jangan kurang dari 2016. Kan versi Microsoft Office itu kan ada banyak ya, dari yang jadul 2010, kemudian 2013, 2016, 2019, 2021, dan juga ada versi 365. Nah, versi 365 ini setara dengan Office 2021 atau 2019. Jadi kalau bisa jangan terlalu jadul. Kalau bisa paling minimal itu Office versi 2016 supaya tampilan di sini di layar monitor saya, di layar laptop saya itu nggak terlalu beda gitu ya dengan tampilan di komputer teman-teman, seperti itu. Nah, awalan pertama ketika kita akan membuat surat di Microsoft Word ya. Nah, di sini ini tampilan Microsoft Word. Jadi di sini ada lembar putih. Ini anggap aja kertas ya, kertas yang akan kita tulis nantinya. Nah, si kertas ini mempunyai ukuran. Jadi kalau teman-teman pingin membuat surat, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu ini suratnya ini nanti dicetak menggunakan kertas apa. Kan kertas itu kan ada jenisnya ya, ada kuarto atau letter, kemudian ada kertas A4, ada kertas legal, dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya orang kalau mau ngebuat surat itu kertas yang dipakainya nggak jauh dari 3 jenis itu. Kalau nggak letter ya A4, kalau nggak A4 ya legal atau F4 gitu ya. Nah, kita langsung aja kita akan coba rubah jenis ukuran dari si kertas ini. Kita klik menu layout, kemudian di sini ada size, kemudian kita akan coba menggunakan kertas A4. Nah, seperti ini ya. Ini sebenarnya udah langsung otomatis A4 ya. Takut di komputer teman-teman belum berubah, kita samain aja. Untuk ukuran dari kertas kita menggunakan kertas A4 seperti ini. Nah, kemudian setelah kita merubah jenis kertas, langsung saja kita akan coba ketikkan
contoh dari surat ini. Pertama kita identifikasi dulu bagian-bagian dari suratnya. Jadi intinya kalau mengetik surat di Microsoft Word itu jadi begini. Jadi di sini di contoh surat ini jadi ada paragraf dan bukan paragraf. Jadi kalau paragraf itu jadi gini, kalimat yang lebih dari satu baris seperti ini. Nih, ini kan satu paragraf ya. Satu paragraf. Nah, ciri-ciri paragraf itu bagaimana? Dia lebih dari satu baris. Kan ini satu baris, dua baris, tiga baris kan ya? Ada 3 baris. Sama ini nih yang bawah. Ini juga satu baris, 2 baris. Jadi kalau paragraf itu minimal lebih dari satu baris kayak gitu. Jadi kita menyebutnya kalau misal paragraf itu pengetikannya 2 baris seperti ini, nah ini kita menyebutnya paragraf ya, kita samain dulu. Jadi ini paragraf, tapi kalau cuma sebaris doang seperti ini kan sebaris doang ya, jadi nggak mentok gitu, pengetikannya nggak mentok sampai ke ujung. Nah ini kita nyebutnya bukan paragraf, udah gitu aja ya supaya gampang ya. Jadi kalau misalkan pengetikannya mentok ke ujung terus lebih dari satu baris, kita nyebutnya paragraf. Tapi kalau misalkan nggak mentok ke ujung, kita nyebutnya bukan paragraf gitu ya. Itu pertama. Nah, cara ngetiknya sebenarnya gampang banget ya. Jadi kalau di Word itu kalau ngetiknya benar, kesananya pasti benar. Tapi kalau misal awalan ngetiknya salah, kesananya pasti salah. Simpelnya gini, selama teman-teman mengetik paragrafnya benar, pasti kesananya benar gitu ya. Tapi kalau ngetik paragrafnya salah, ya pasti kesananya juga salah. Jadi paragraf itu kan seperti yang saya tadi jelasin ya. Jadi kalau paragraf itu terdiri dari lebih dari satu baris gitu ya. Nah seperti ini. Ini kan ada 3 baris ya. Jadi untuk mengetik paragraf, teman-teman nggak boleh menekan tombol enter. Kan tombol enter itu kan fungsinya buat ke bawah ya. Contoh seperti ini. Nah kita tekan enter, maka akan ke bawah kan ngetiknya ya. Kita akan menulis di alinea baru gitu, atau di garis baru gitu ya, seperti ini. Nah jadi untuk mengetik paragraf, teman-teman nggak boleh menekan tombol enter sebelum teman-teman selesai mengetik semua paragrafnya. Maksudnya gini, misalkan kita mengetik paragraf yang ini ya, sehubungan dengan adanya penerimaan karyawan di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, saya. Nah kemudian kata bermaksudnya ini kan ada di bawah ya. Nah ini nggak harus teman-teman enter supaya ke bawah gitu ya. Jadi supaya si bermaksud ini ada di bawah gitu. Jadi teman-teman ikutin aja. Jadi intinya kalau ngetik paragraf itu teman-teman abisin dulu nih, dari sehubungan dengan terus saya bermaksud. Jadi ini nggak perlu di enter ya. Terus nah ketika nyampe di ujung paragraf di sini berikut titik 2. Nah kan paragrafnya selesai ya. Nah baru kemudian boleh di enter. Seperti itu. Jadi intinya kalau ngetik paragraf, kalau paragrafnya belum habis diketik jangan dulu di enter. Gitu ya. Itu aja dulu. Pokoknya kalau misal ini benar, ya pasti kesannya bakal lebih mudah gitu ya. Kita akan coba praktekkan. Kita perkecil halamannya. Yang Word juga kita perkecil. Mohon maaf juga bagi teman-teman guru bahasa Indonesia ya jika saya salah menjelaskan tentang konsep paragrafnya, tapi ini supaya mempermudah aja ya. Nah, kita akan coba mengetik dari yang paling atas. Di sini ada Tangerang 19 Mei 2023. Nah, ini posisinya ada di sebelah kanan. Teman-teman, untuk pertama kali pada saat ngetik jangan mikirin ini ada di kanan atau ada di kiri. Ya, ngetiknya biasa aja, berarti ada di kiri ya. Tangerang. Kita coba ketik Tangerang 19 Mei 2023. Nah, pada saat teman-teman ngetik perhatikan selalu huruf besar dan huruf kecil.
Nah, jadi kalau misal di contohnya pakai huruf besar meskipun cuma satu huruf, di sini teman-teman perhatikan huruf T-nya besar sendiri ya, yang lainnya kecil. Kemudian setelah koma ada jarak dulu nih, ini menggunakan spasi ya. Nah, ini teman-teman harus perhatikan. Jadi ngetiknya nggak boleh ngasal ya, kayak gitu. Biasanya setelah tanda baca, koma ataupun titik itu spasi dulu. Jadi jangan langsung ngetik gitu ya. Jadi ini nggak boleh rapot kayak gini, koma gitu ya. Jadi setelah koma atau titik spasi dulu, kemudian baru diketik lagi gitu ya. Oke, kita enter supaya ke bawah, karena ini bukan paragraf ya, makanya boleh di enter. Kepada, enter. Tangerangnya agak ke tengah di sini, di contohnya agak menjorok ke tengah, tapi teman-teman karena ini kita baru mulai mengetik ya, jangan dulu diketengahin ya, meskipun teman-teman tahu caranya, ngetiknya di pinggir aja, jadi jangan dulu diketengahin. Seperti ini kita ngetiknya biasa dulu aja, kemudian kita lanjut lagi. Nama. Nah, setelah mengetik nama, di sini ada, di contoh ini nama, kemudian ada titik 2. Nah, titik 2 ini kan di bawahnya juga ada titik 2 yang lainnya ya. Nah, ini supaya lurus, dan juga ini kan ada jarak ya. Dari nama nih, nama ke titik 2 ini kan jaraknya jauh ya. Nah, ini jangan menggunakan spasi. Jangan menggunakan tombol spasi, tapi yang benar itu menggunakan tombol, bentar ya, menggunakan tombol tab. Jadi jangan pakai spasi ya. Kalau pakai spasi kan nanti satu-satu gitu ya. Nah, ini salah ya teman-teman. Jangan sekali-kali kalau mau mengetik nih, kemudian menemukan jarak yang jauh seperti ini jangan pakai spasi ya, tapi yang benar itu menggunakan tombol tab di atas tombol caps lock ya. Tekan aja ya, kira-kira ya, ini nggak ada ini, kira-kira aja. Misalkan kita coba tekan 3 kali ya, 1 2 3. Nah, kemudian titik 2, kemudian ketik nama teman-teman. Misalkan di sini sesuai contoh, enter aja karena ini bukan paragraf. Nah, kemudian dari tempat tanggal lahir, kemudian ada jarak lagi ke titik 2. Ini sekali lagi jangan pakai spasi tapi pakai tab. Nah, kalau pakai tab, kalau di atasnya itu udah ada tab duluan ya, nanti otomatis ketika baris setelahnya kita ketik kemudian kita akan tombol tab, dia akan langsung lurus dengan tab yang sebelumnya kita ketik ya. Kecamatan
kemudian enter sekali. Nah, kemudian kita lanjut mengetik paragraf ya. Nah, untuk mengetik paragraf seperti yang saya jelasin tadi, saya bermaksud, nah ini tanpa enter ya, ini otomatis ke bawah sendiri. Tapi kalau misalkan di tampilan komputer teman-teman kata bermaksudnya ini masih lurus dengan garis ini, nggak apa-apa, lanjut aja. Sebagai bahan pertimbangan, nah berikut titik 2 ini sudah di ujung paragraf. Nah, kalau sudah di ujung seperti ini, baru kemudian boleh di enter karena paragrafnya udah selesai ya, udah habis. Enter seperti itu. Selanjutnya kita akan coba mengetik ini. Di sini ada semacam penomoran ya. Ini ada lebih spasinya ya, kita hapus. Nah, untuk membuat penomoran supaya berurutan seperti ini ya. Jadi ini penomoran ini teman-teman cukup bikin satu kali penomoran aja, cukup nomor satunya aja. Nomor 2, 3, 4, dan 5 ini untuk nomornya nanti bakal otomatis, tapi ngetiknya harus benar ya. Jadi cara ngetiknya itu teman-teman tekan angka 1 titik spasi. Nah, otomatis dia akan otomatis ke tengah sendiri ya. Nah, ini si nomor ini udah berubah menjadi format numbering gitu ya, seperti itu. Nah, kita langsung ketikkan aja daftar riwayat hidup, enter, otomatis nanti langsung ada angka 2 nya. Enter. Nah, kita mengetik paragraf lagi. Ini otomatis jadi angka 6, kita enter lagi sekali lagi ya. Kemudian kita lanjut mengetik paragraf terakhir. Demikian surat lamaran ini saya buat besar harapan saya untuk dapat bekerja di tempat yang Bapak, Ibu, saya ucapkan terima kasih. Ini kata-kata penutupnya kayaknya agak rancu ya. Demikian surat lamaran ini saya buat besar harapan saya untuk dapat bekerja di tempat yang Bapak Ibu apa ini ya?
Ini agak rancu tapi nggak apa-apa ya, ini cuma contoh aja, jadi teman-teman ikutin aja udah. Tapi kalau misal mau ditambahin juga nggak apa-apa ya. Kemudian hormat saya, kemudian ada nama di sini, di versi rapinya ada di kanan, teman-teman mengetiknya sebelah kiri aja ya, hormat saya. Enter sekitar 3 kali, kemudian ketikkan nama teman-temannya. Nah, selesai. Jangan lupa teman-teman simpan dulu ya, klik file, kemudian save atau save as, kemudian pilih browse. Nah, simpan di folder yang teman-teman inginkan ya, misalkan di dokumen ya, misalkan surat lamaran kerja Alif, itu ya, Alif Benden, surat lamaran kerja Alif Benden. Kita save ya, kita nyimpannya di folder dokumen, kita save. Oh, ini nggak bisa, kita nyimpannya, oh bisa ya, kita nyimpan di dokumen bisa. Oke, nah, kita akan coba lanjut ke part 2 ya, untuk merapihkan surat yang sudah kita ketik. Ini kan masih berantakan ya, nanti untuk versi rapihnya, untuk merapihkannya nanti kita lanjut di video part 2. Oke, terima kasih.